Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim. Maka dia istri, ibu-ibu kalau ibu minta sama suaminya antar ke pasar mau belanja, kalau suaminya bilang insya Allah, berarti suami tidak mau antar. Kalau ditanya lagi pasti jawabannya insya Allah. Ayo Pak, kapan? Insya Allah. Tapi kalau dia bilang siap Bu, yang saya sayangi, insya Allah sayang, Allah cintaku, siap insya Allah. Berarti niatnya baik, ada sungguh-sungguh. Ikuti saya. Satu hari, satu juz, 30 hari, 30 juz. Sekali lagi. Sekali lagi. Ente kan? Ente kan? Ente, alhamdulillah, udah amalkan. Katanya ente barusan. Udah tinggal. Kalau sudah memang ente, enak, mudah, berarti kita amalkan. Setuju? Siap? Insya Allah. Mau nggak lebih mudah lagi? Ada, jangan khawatir, masih ada lebih mudah. Selama saya di Indonesia sudah alhamdulillah 12 tahun. Walaupun saya masih ingat 2009, 2010 saya belum bisa bahasa Indonesia. Masih bagus. Berantannya sudah makan? Bagus. Mau kemana? Bagus. Saya tidak tahu apa. Saya tidak kata teman saya, pokoknya bilang bagus. Apapun orang ngomong sama kamu, kamu bilang bagus. Mau tidur di mana? Bagus. Akhirnya tidak nyambung. Tapi subhanallah, saya selalu berdoa, ya Allah, awal-awalnya memang agak sulit. Bagaimana bisa komunikasi dengan masyarakat? Bagaimana bisa? Kalau tahu saya bagi bahasa Arab kelamaan, bagi translate lagi, mungkin kita tidur duluan sebelum selesai translate. Makanya saya berdoa, ya Allah, aku mohon berikan kepada aku bahasa yang bisa difahami. Faham gak Bapak Ibu? Alhamdulillah, doa saya makbul. Karena saya selalu berdoa, gimana bahasanya kalau saya tidak lancar? Saya tidak pernah belajar kursus, saya tidak pernah ambil kamus, saya tidak pernah belajar sekolah Indonesia. Bagaimana bisa bahasa Indonesia? Saya minta tolong, karena bahasa seluruh dunia adalah milik Allah. Ya Allah, berikan kepada aku bahasa yang bisa saya sampaikan, hal yang bisa dipahami. Antum faham? Alhamdulillah. Dan selama saya di Indonesia, saya sudah hafal karakter orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang ribet-ribet, dan suka yang susah-susah. Orang Indonesia mau mudah diingat, mudah hafal, mudah amalkan, dan masuk surga. Itu Indonesia. Makanya ketika ada sesuatu dalam berdakwah, saya selalu berusaha mencari yang mudah, karena cocok dengan orang Indonesia. Dan bisa yang susah-susah. Apalagi jadi imam. Awal-awal cerita saya datang dari Madinah, diminta jadi imam salat subuh. Saya tidak tahu tradisi dan kebiasaan di Indonesia. Saya jadi imam salat subuh, rakaat pertama baca Ar-Rahman, rakaat kedua baca Al-Waqi'ah. Karena kami di Madinah biasa. Saya jadi imam di Madinah biasa. Ar-Rahman rakaat pertama, Al-Waqi'ah rakaat kedua biasa. Justru kalau Al-Rahman saya bagi dua, pasti jemaah cepat sekali. Makanya saya belum tahu. Saya pikir Islam di mana-mana sama-sama aja. Makanya saya ikut di sini. Salat Al-Rahman Al-Waqi'ah di dalam rakaat. Begitu saya lihat, nampaknya semua jemaah lagi urut kakinya. Saya bingung, kenapa kok semua masjid urut kakinya ya? Apa ini ilmu baru atau amalan baru habis salat? Baru pengurus masjid kasih tahu
Mohon maaf, saya lupa kasih tahu, kami di Indonesia tak biasa panjang-panjang. Capek. Mohon maaf, lain kali tolong disesuaikan. Nanti teks masuk koran ini. Kalau kulhu dibagi dua, terima kasih. Indonesia. Tapi tak apa-apa, penting kita istiqomah, walaupun sedikit-sedikit istiqomah sampai akhir hayat, dan insyaAllah dalam keadaan husnul khatimah. Metode yang kedua, mudah sekali untuk khatam Al-Quran. Siap? Setiap waktu salat baca 4 halaman. 4 artinya 2 lembar. Waktu subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, kemudian maghrib dan isya masing-masing 2 lembar. Dapat berapa? 4 kali 5 waktu 20. Berarti 20 halaman atau 10 lembar. Quran setiap juz 20 halaman atau 10 lembar. Berarti habis isya kita sudah selesai 1 juz. Tak apa-apa cicilan, Allah terima kok cicilan. Kita cicil, masuk surga cicilan dulu. Kira-kira cocok? Bagi-bagi, boleh imam bagi-bagi, boleh. Ada orang suka baca malam Jumat suratul Kahfi, tapi dia merasa kepanjangan. Boleh tak saya bagi-bagi? Boleh. Habis maghrib hari Kamis sudah masuk malam Jumat. Udah baca habis maghrib hari Kamis malam Jumat, baca sebagian. Habis isya baca lagi. Besoknya subuh baca lagi. Tak apa-apa sampai tuntas 1 surah Al-Kahfi. Bagi-bagi cicilan. Jadi sekarang semua serba cicilan. HP cicilan, karpet masjid cicilan, hutang di mana-mana, semua serba cicilan. Rumah cicilan, beli apa cicilan, semua serba cicilan. Ada lagi istri cicilan. Pernah aku dengan istri cicilan? Ada. Saya punya teman, dia orang saleh, penghafal Al-Quran, mau nikah, tapi tidak punya uang. Disepakati sama keluarga perempuan 20 juta. Kita urus semua dan kita urus semua. Kata anak itu, saya cuma punya 5 juta. Tak apa-apa, mana 5 juta? Saya nanti hantarkan ke orang tuanya si perempuan ini, karena beliau sahabat saya. Ini saya jamin, insya Allah orang baik dan akhlak baik. Ini 5 juta, sisanya dia nyicil nanti. Setuju? Setuju. Bismillah, akan jadi. Dan setiap bulan dia setor berapa-berapa. Subhanallah, saya pertama kali sejarah Indonesia ada istri cicilan. Semua serba cicilan. Ibadah pun kita cicil. Kalau tidak bisa sekaligus, tidak apa-apa. Bagi-bagi sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan. Allah terima. Jangan khawatir. Allah terima. Sedikit tidak apa-apa. Tapi asal istiqomah. Siap? Kira-kira cocok? Atau masih mau lebih mudah lagi? Mau lebih mudah lagi? Ya pasti mau. Indonesia. Kalau tidak mau, berarti kamu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia selalu suka yang mudah. Jangan ini. Istri pun yang mudah. Saya kasih lebih mudah untuk khatam Al-Quran. Kan duduk. Ya. Sebelum salat 2 halaman. Habis salat 2 halaman. Jadi berapa? 4. Diteruskan seperti itu, dapat 20 halaman dalam 1 hari. Sekali lagi, 1 lembar sebelum salat dan 1 lembar habis salat. Tahu nggak 1 lembar? 1. Cuma 1. 1 kertas. Masa 1 tidak bisa? 1. Bisa 1? Tidak usah banyak-banyak. 1 aja. Sebelum salat, siap-siap lagi salat, baca 1 lembar. Yang ada 2
halaman, bolak-balik. Habis salat baca. Merasa diri semangat, saya ingin lagi menambahi, jangan tambah. Istiqamah ini dulu. Kalau sudah istiqamah, sudah kebiasaan, baru tambah. Kadang-kadang kalau kita semangat, tapi tidak atur semangatnya, bisa kacau. Ada orang habis semangat, dia baca. Saya malu nih, sudah bertahun-tahun dah khatam Quran. Saya mau dia khatam surah Al-Baqarah, Masya Allah, tuntas. Pindah lagi Ali Imran, tuntas. Al-Nisa, tuntas. Ini baru 1 hari, Masya Allah. Habis itu, 1 tahun dah baca-baca. Ini namanya terlalu semangat. Tidak boleh terlalu semangat. Semangat boleh, tapi jangan terlalu semangat. Aturkan semangatnya supaya istiqomah. Siap? Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Quran. Saya pernah baca manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Berarti dalam sehari berapa? 2 kali. Kalau hitungan matematika 60 juz, 30 selesai, ulang lagi 30. Setiap hari 2 kali khatam. Ramadan 1 kali Ramadan 60 kali khatam Imam Syafi'i. Bapak Ibu, Bu, masih sama saya? Alhamdulillah masih hidup. Semuanya Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut Syafi'i, mazhab Syafi'i. Yakin? Yakin? Sudah berapa kali khatam? Sudah berapa kali? Imam Syafi'i 60 kali Ramadan. Kamu berapa kali? Katanya Imam Syafi'i. Oh, mohon maaf Imam Syafi'i, kami di Indonesia cuma ikut fikih saja. Kalau amalan belum, mohon maaf Imam Syafi'i. Kita masih separuh Imam Syafi'i. Atau bahasa lain, pura-pura Imam Syafi'i. Insya Allah saya yakin dan insya Allah saya tidak pernah batas malam. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu ikut memperjuangkan menjadi keluarga Al-Quran. Orang tua yang merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun belum berhasil, jangan gagalkan hartamu menjadi saksi, sedekahmu dan wakafmu menjadi saksi agar kita masuk dalam golongan Ahlul Quran. Karena orang yang memfasilitasi para penghafal Al-Quran ikut pula mendapatkan karunia Ahlul Quran dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Dan saya harap semua para hadirin berkenan terlibat dalam perjuangan mencetak 1 juta menghafal Al-Quran. Kita semua terlibat sesuai kemampuan kita. Sedekah kita, wakaf tanah kita, wakaf rumah kita, doa kita, doa. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai terwujud 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia negeri kita tercinta. Itu selalu berasa. Apalagi habis kemarin ditusuk, saya tingkatkan lagi doanya sampai saya bilang sama Allah, ya Allah jangan dulu ya Allah, saya tidak boleh mati ya Allah.